Baik Mirsa, Sultra TV di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Syiar Ramadan 14 Ramadan hari ini dengan topik pesan damai di bulan Ramadan bersama alhamdulillah hari ini narasumber kita Bapak Wali Kota langsung, Bapak Asmawato Sepu AP MSI, dan langsung juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG. Kita masuk di sesi tanya jawab pengajian kita. Kami persilakan Ibu yang mau bertanya, silakan Bu. Disebut namanya dan singkat padat pertanyaannya. Tapi silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Siti Asma dari Kelurahan Tobuha, Kecamatan Poatu. Silakan Bu. Yang saya ingin pertanyakan Pak Ustadz, kenapa di zamannya Rasul hanya melaksanakan tarwih 3 malam. Setelah itu dia melaksanakan tarwih di rumahnya. 3 malam? Iya. Iya. Kenapa sekarang kita melaksanakan tarwih sampai sebulan? Apakah ini tidak menyelisihi sunnah Pak Ustadz? Iya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mic-nya diserahkan ke pertanyaan kedua. Silakan. Yang mana tadi? Oh ya, Bu Widya. Ya, Bu Widya, kita sudah baku tahu nama, tapi pemirsa ingin tahu nama kita sebut juga ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya dari BKMT Kota Kendari. Ya. Ustadz, saya tujukan pertanyaan ini kepada Pak Kiai. Begini Ustadz, menyikapi perbedaan agama sesama Muslim itu bagaimana? Karena kan kami ini yang terlahir ini yang alhamdulillah. Perbedaan mazhab mungkin ya? Tidak. Perbedaan agama. Kita ini tidak pernah memilih lahir di rahim perempuan Majusi, Nasrani atau Islam. Nah, karena saya dulu sekolahnya Kristen, dari TK ya sampai SMP tuh Kristen. Jadi biasa teman-teman saya tuh di sekolah bilang, kami ini mengikuti agama orang tua kami. Seperti juga kamu tidak pernah memilih lahir di rahimnya perempuan Muslim, dan kami juga tidak pernah memilih lahir di rahimnya perempuan Nasrani. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Iya. Penting ada pesan damainya ya dari perbedaan itu. Silakan Ibu. Saya tahu juga namanya ini Ibu Subaidah. Hanya pemirsa banyak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Salam. Nama saya Ibu Haja Siti Subaidah. Kebetulan Pak Wali Kota adalah murid saya dulu. Alhamdulillah. Berbahagialah. Bapak Ustaz. Yang saya akan tanyakan pada pagi hari ini yaitu 14 Ramadan. Mohon maaf sore. Yaitu tadi Pak Ustaz mengatakan adalah rasa syukur. Kami ibu-ibu ini sangat bersyukur. Walaupun 1 rupiah, 2 rupiah diberikan oleh suami maupun pemerintah, kami merasa bersyukur. Ya. Yang menjadi daripada ganjalan bagi hati saya, yaitu pada mungkin air. Pada hari ini saya bersyukur kepada Allah, yaitu mungkin pada pemerintah. Karena pada hari ini maupun hari-hari yang lain, saya sudah mendapatkan air yang sangat bersih. Kalau dulu, walaupun mungkin air semacam got, kami juga tetap bersyukur. Hanya menggerutu dalam hati. Iya. Apakah Pak Ustaz itu dosa bagi saya atau bagaimana? Karena ada gerutu dalam hati. Karena mendapatkan daripada air yang kotor. Pura-pura bahagia padahal pedoko. Iya. Tapi pada hari ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan air yang sangat bersih. Berarti bertambah daripada rasa kesyukuran saya. Baik, makasih banyak, Pak Ustaz mungkin ada lagi satu yaitu satu Bu, tapi perbedaan waktu. Oh, waktu. 14 dengan 20 atau 19 negara lain. Apakah pahalanya
Sama Pak Ustaz. Ya. Itu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ke Pak Wali dulu Pak, masalah air bersih. Silakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Asis selaku pembawa acara, Pak Ustadz yang kami hormati, ibu-ibu Majelis Ta'lim se-Kota Kendari yang saya hormati. Alhamdulillah kalau kemudian pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat itu dengan kemanfaatan yang dibawa. Tapi memang itulah tugas pemerintah. Dimanapun di dunia ini, pemerintah hadir untuk masyarakatnya. Hadir untuk apa? Hadir untuk melayani, memberikan pelayanan. Pelayanan yang seperti apa? Pelayanan yang berkeadilan. Adil itu seperti apa? Nah, disitulah kemudian tadi disinggung tentang air bersih. Memang salah satu layanan dasar yang menjadi permasalahan di Kota Kendari ini adalah penyediaan air bersih. Alhamdulillah akhir tahun 2022 kita warga masyarakat Kota Kendari mendapatkan rezeki dengan telah beroperasinya 2 mesin yang ada di Pohara. Mudah-mudahan ke depan kami punya cita-cita, harapan, bahkan mungkin mimpi air bersih di Kota Kendari ini bisa melayani seluruh warga masyarakat. Kalau mungkin saat ini masih ada giliran, mudah-mudahan ke depan tidak, dengan kita memanfaatkan sumber-sumber air yang ada baik di dalam Kota Kendari maupun yang ada di sekitar Kota Kendari. Kita punya banyak potensi, hanya memang perlu dikelola secara profesional. Dan insya Allah itu menjadi komitmen saya untuk memberikan layanan terbaik di Kota Kendari, khususnya kepada warga masyarakat Kota Kendari. Alhamdulillah. Mungkin itu Pak pembawa acara, Pak Ustadz, karena itu adalah komitmen sebagai pemerintah. Tentu apalagi dalam agama juga diajarkan kalau kita bisa memberikan kemudahan, insya Allah jalan hidup kita pun akan diberikan kemudahan. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wali. Berikut Pak Kiai, ada 3 tadi ini, kami persilakan Pak. Zaman Rasul memang Bu, Rasulullah itu hanya sekali melaksanakan salat tarawih, itu pun namanya belum salat tarawih, masih salat lail. Rasulullah salat, dilihat oleh sahabat, hari kedua ada yang ikut, hari ketiga yang ikut tadi cerita lagi sama yang lain, tadi malam saya ikut salat lail dengan Rasulullah. Lalu yang hari ketiganya rame penuh masjid, ikut semua salat kepada Rasulullah. Hari keempat nunggu-nunggu sahabat, Rasul tidak muncul. Diintip ternyata Rasul salat di rumah, karena emperan rumahnya itu di emperan masjid, yang sekarang menjadi makamnya itu ya. Jadi minal baiti wal mimbari raudatul jannah. Nah, yang sekarang raudatul jannah itu sampingnya sampai Rasulullah. Di situ, Rasul salat sendiri di dalam. Ketika ditanya di selesai salat subuh, Rasulullah khawatir jangan-jangan nanti Anda menyangka salat ini adalah menjadi wajib. Jadi supaya membedakan sunnah dan wajib, itu Rasul tidak lanjutkan. Apapun yang sudah pernah dilakukan oleh Rasul itu sudah menjadi kesunahan, sehingga para sahabat mulai Abu Bakar itu sudah melaksanakan, dan Abu Bakarlah yang memulai sholat lailnya itu sesudah salat Isya. Kenapa? Karena jamaah nanti banyak yang tertidur. Nah, maka dibuatlah salat sesudah Isya. Zaman Rasul maupun Abu Bakar, maaf Bu,
rakaat pertamanya itu Al-Baqarah habis, ditambah lagi Al-Imran, ditambah lagi, jadi ya kita baru dibaca Al-Alaq saja sudah batuk-batuk. Nah, sampai di Umar bacaannya tetap supaya, karena yang ikut ini sudah mulai banyak, mulai variasi, sudah tadi yang bengkak kakinya bukan karena sholat tapi karena asam urat, dia. Maka oleh Umar bacaannya dipotong-potong, rakaatnya jadi banyak. Jadi yang rakaatnya banyak itu mulai dari Umar. Ya. Kok termasuk yang 20 rakaat, Pak? Iya, jadi 20 rakaat itu mulai dari zaman Umar. Loh Pak, apa itu enggak menyalahi sunnah Rasul? Rasul 8 rakaat kok dia 8 rakaat. Pokok 20 rakaat kata ya kita, kata ulama mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatun khulafaur rasyidin. Ikuti sunnahku kata Rasulullah, lalu ikuti jalan sunnah yang dicontohkan oleh khulafaur rasyidin. Umar bagian daripada khulafaur rasyidin. Itu pun caranya Umar 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Istirahat itulah yang disebut dengan tarawih. Jadi istilah tarawih itu baru muncul nanti pada zaman Umar Ibnul Khattab. Jadi begitu ya Bu ya. Apapun yang, maaf, Rasulullah itu cara ibadahnya sangat variatif Bu. Enggak hanya satu. Ketika di rumah Aisyah, dilihat oleh Aisyah, Rasul itu salatnya 4 rakaat baru salam. 4 rakaat baru salam. 3 rakaat baru salam. Di rumah Hafsah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terakhir 1 rakaat. Bilangannya sama 11. Sementara di rumahnya istri yang lain 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terakhir 3 rakaat. Ini yang kita pakai. Di Kota Kendari kebanyakan adalah 8 rakaat ditambah 3 rakaat menjadi 11. Kenapa begitu kita di Kota Kendari? Inilah kedamaiannya Kota Kendari Pak. Perbedaan hampir tidak ada. Baik Pak Kiai. Ya. Yang kedua langsung Pak, karena waktu. Perbedaan agamanya. Ya, oke. Kalau ini nanti kita bahas. Karena memang langsung perbedaan tadi bacanya. Langsung. Jadi perbedaan itu ada perbedaan agama, ada berbeda mazhab dalam satu agama. Kita alhamdulillah di Kota Kendari dari aspek perbedaan agama Pak Wali, kita berada di nomor urut ranking kedua se-Indonesia sebagai daerah yang tertoleransi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita. Tepuk tangan juga boleh Bu. Alhamdulillah. Dan salah satu indikatornya yang dicontoh-contohkan itu tidak ada di Indonesia itu yang masjid dan gereja satu dinding dan tidak ada masalah. Itu hanya ada di Kota Kendari. Antara gereja dan masjid satu itu tidak ada masalah. Di Kota Kendari Bu ada masjid yang dibangunkan oleh orang Buddha. Ada masjid yang dibangunkan oleh orang Hindu. Tapi ada juga pura yang dibangunkan oleh orang Islam. Itu ada di Sulawesi Tenggara, ada di Kota Kendari. Ya, melangkah sedikit ke Ranomo itu, ya ke menuju ke bandara, ada sebelah kiri sebelum Pohornas Halo Oleo itu ada masjid di situ. Itu maaf, yang bangun itu saudara kita orang Cina, orang Buddha. Ya, dia yang bangun sampai kepada rumah-rumah penjaganya. Nah, terhadap seperti itu bagaimana? Itu kewajibannya dakwah. Perlu kita dakwahi. Tapi dalam konsep dakwah, ingat kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, terakhir lakum dinukum waliyadin. Dakwah tetap kita sampaikan, tetapi tetap kita mengatakan agamamu, agamaku, agamaku, la ikraha fid
din. Tidak boleh ada pemaksaan untuk memeluk agama tersendiri. Yang terakhir, syukur. Ibu tadi menyangkut masalah syukur ya Bu. Syukur itu memang harus diikuti dengan jiwa yang ikhlas dan ilmu syukur. Jadi diterimanya syukur itu ada keikhlasan, ada ilmu tentang syukur. Sehingga la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Saya kira ini Bu, oleh karena itu kalau masih diikuti perasaan dongkol dan seterusnya, yuk kita sucikan hati kita dari perasaan itu sehingga tidak menodai pahala syukur kita. Saya kira begitu Pak. Baik, makasih banyak Pak Kiai. Dan pemirsa, kita jeda lagi untuk pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.